Akhirnya saya dapat melihat Artemia yang meletakkan telur-telurnya. Bantu support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya, serta aktifin loncengnya agar mendapatkan updatean terbaru. Subscribe Anda adalah semangat kami. Terima kasih. Halo skipper dan fish lovers. Di video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya bagaimana cara kultur Artemia yang baru dari menetas sampai dewasa hingga melepaskan telurnya. Artemia yang kita bahas ini adalah Artemia salina yang sebenarnya berasal dari danau garam atau perairan semi laut, bukannya lautan. Untuk mengkulturnya dengan survive rate yang lumayan tinggi, teman-teman harus menjaga salinitas sekitar 30 sampai 40. Selain itu, saya juga melakukan pengujian dan menemukan banyak fakta menarik lainnya. Makanya jangan di-skip-skip ya videonya, biar pahamnya 100% dan nggak setengah-setengah. Artemia bisa hidup dengan kondisi oksigen yang rendah, asalkan populasi tidak terlalu padat dan pakannya yang tidak over. Cara pembesaran Artemia dan mendapatkan salinitas antara 30 sampai dengan 40, teman-teman bisa menggunakan air apapun, yang tentunya terhindar dari obat, kaporit, bahkan racun. Untuk garam, 1 sendok makannya sekitar 10 sampai 13 gram. Hanya saja, PPT dari tiap bungkus ataupun merek garam ini setelah saya ukur ternyata ada sedikit berbeda. Makanya buat amannya, saya memakai 1 liter air dengan 4 sendok makan garam. Setelah salinitasnya siap, Artemianya tinggal dimasukin ke wadah. Nah, yang saya bahas ini tentang pakannya. Saya menggunakan green water dan spirulina powder. Khusus buat spirulina, jangan kebanyakan ya, cukup seperti ini. Karena kalau pakannya diberikan over, akan ada aroma busuk, bahkan menyebabkan kematian massal pada Artemia. Selain kedua pakan tersebut, susu bubuk dan susu cair ataupun tepung terigu juga bisa digunakan. Hanya saja, untuk proteinnya kurang dan pembesarannya agak lambat. Justru kebanyakan kasus, karena mau Artemianya cepat besar, diberikan pakan yang lumayan banyak, over pakan sehingga menyebabkan Artemianya mati. Pembesaran Artemia ini memakan waktu kisaran 2 minggu ke atas untuk mencapai usia dewasa agar dapat berkembang biak dan tentunya menjadi pakan ikan yang menggugah selera. Saya juga melakukan percobaan pada Artemia yang saya besarkan ini, di mana saya menggunakan beberapa wadah, yaitu 4 wadah dengan salinitas berbeda. Tiap wadah-wadah tersebut memiliki salinitas dari 10, 20, 30, hingga 40. Sebenarnya saya ingin mengukur seberapa survive rate dari Artemia tersebut. Dan hasilnya setelah percobaan genap 2 bulan ini, poin pertama, Artemia yang baru tetas yang dimasukkan pada wadah salinitas 10-20 tidak dapat survive, kecuali Artemia yang berumur 1 minggu ke atas. Walaupun ada yang mati, teman-teman. Poin kedua, setelah Artemia ini beradaptasi, ternyata Artemia indukan dapat melepaskan larva atau nauplius dan hidup meskipun pada salinitas 10. Poin ketiga ini, Artemia dapat bertahan hidup pada keempat wadah tersebut tanpa adanya aerasi dan penggantian air. Di poin keempat, ditemukan telur Artemia pada permukaan wadah
Walaupun hanya sedikit teman-teman. Ada kemungkinan karena pengaruh kualitas air yang sudah mulai menurun. Selama percobaan tersebut, saya telah menyiapkan wadah baru dengan salinitas di atas 90. Bahkan menurut artikel yang saya baca, makhluk hidup maupun ikan akan kesulitan bertahan hidup pada salinitas kisaran 90. Tetapi setelah hasilnya sepekan, saya menemukan masih ada larva Artemia. Dan karena saya penasaran, saya menaikkannya hingga ke salinitas sekitar 120. Walaupun pada wadah tersebut ada Artemia yang mati. Tetapi setelah berjalannya waktu sekitar 1 minggu, akhirnya saya dapat melihat Artemia yang meletakkan telur-telurnya pada permukaan air. Kalau teman-teman yang iseng, bisa coba dikeringkan dan bila perlu ditetaskan telurnya seperti telur atau kista yang teman-teman beli. Setelah langkah-langkah yang telah saya jelaskan dan sedikit info hasil uji coba yang saya share, semoga kultur Artemianya berhasil sehingga teman-teman dapat menikmati pemberian Artemia dewasa pada ikan kesayangannya. Yang tentunya untuk Artemia ini proteinnya sangat tinggi dan bagus untuk pertumbuhan ikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba. Jangan lupa sempatkan diri untuk like dan komentarnya ya, serta subscribe-nya buat yang baru mampir di channel ini. Biar mendapatkan updatean terbaru, aktifin loncengnya juga ya. Akhir kata, terima kasih dan salam sehobi.